aku nggak khawatir takut gemuk gimana, karena kan puasa ya seharian ya. Dan 3 tahun terakhir itu guys, puasanya kan musim panas guys. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah guys, bentar lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan pastinya. Insya Allah ya guys ya. Allahumma baligna Ramadan. Nah, jadi di konten kali ini spesial Ramadan, aku mau sharing ke kalian, sharing sambil cerita seperti biasa. Karena masih stay home, masih lockdown di Maroko, jadi aku nggak bisa, totally nggak bisa vlog ya guys ya, vlogging nggak bisa. Jadi ya aku hanya bisa sharing tentang Maroko sambil cerita aja ya guys ya. Jadi konten kali ini aku mau sharing ke kalian menu-menu berbuka puasa khas Maroko ya, khususnya di rumah. Karena setiap rumah-rumah itu kan berbeda ya guys ya, menu-menunya. Kalau cara penyajiannya itu memang hampir sama ya guys ya, cuma setiap rumah kan beda-beda menunya. Jadi di video ini aku mau sharing menu-menu apa aja yang selalu kita makan saat Ramadan. Jadi selama 3 tahun terakhir ini ya guys ya. Dan nggak semua menu-menu ini sama ya guys, karena di daerah misalkan di utara, di kayak di sini kan daerahnya tengah, termasuk tengah guys. Terus ada di daerah selatan Maroko itu memang beda-beda menunya ya guys ya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Sebelumnya bentar ya guys ya, ini muka aku kan selalu merah ya guys ya di video. Ini bukan jerawat loh guys, ini emang begini muka aku guys, merah-merah. Merah asli guys, bukan jerawat sih guys. Loh kalau lihat, ini aku bare face ya guys, nggak pakai bedak, cuma pakai krim aja. Jadi kalau setiap di video wajahku sekitar ini merah, memang merah guys, bukan jerawat. Menu berbuka yang pertama itu yang khas banget, yaitu apa guys? Kurma atau tamar. Jadi kurma itu selalu kita konsumsi selama Ramadan, ya nggak cuma selama Ramadan ya. Sebenarnya kalau di Maroko kurma itu setiap saat ada guys, di pasar banyak ya guys. Cuma karena sunahnya kita berbuka dengan kurma, jadi kita berbuka dengan kurma itu sunnah ya guys ya. Kalian bisa pilih jenis-jenisnya kurma apa aja, yang penting makan kurma. Sunahnya, karena di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi itu artinya aja ya guys ya, Rasulullah SAW itu ketika berbuka puasa beliau selalu mengambil kurma mentah ya, kurma mentah yang rutop itu. Nah kalau nggak ketemu kurma mentah, beliau itu memakan kurma yang matang, kurma manis ya. Kalau beliau nggak ketemu dengan kurma yang matang, jadi Rasulullah itu hanya minum beberapa teguk air ya sebelum sholat maghrib. Jadi itu hadisnya guys ya, nanti aku share ke kalian ya hadisnya. Menu berbuka selanjutnya yaitu sup harira. Jadi sup harira ini seperti penting banget di Maroko saat berbuka puasa. Jadi sup harira ini dimasak dengan itu loh guys, tomato paste ya, tomato paste, tomat yang diparut. Pokoknya bumbunya itu mirip lah semuanya kayak bumbu marka yang udah aku share. Itulah bumbunya. Jadi isinya itu cuma hummus sedikit aja guys, hummusnya nggak banyak. Terus adas itu bahasa Inggrisnya lentils ya, adas itu kita pakai. Terus ada daun ketumbar. Ketika sup hariranya ini mau matang, jadi kita tambahin tepung guys, biar konsistensi supnya tuh kental. Jadi kenapa sup harira itu kental, karena dikasih tepung guys, gitu guys. Aku biasanya kalau makan harira itu terakhir aja guys. Karena harira itu sebenarnya bukan menu favorit aku ya guys ya, cuma aku makan itu guys, mengikuti adat dari suamiku ya, keluarga suamiku. Menu berbuka puasa selanjutnya itu shebakia. Jadi shebakia itu semacam kue kering. Jadi adonannya itu dibentuk seperti bunga mawar.
Nah setelah itu digoreng guys. Setelah digoreng itu nanti kita buat sirup ya. Sirupnya itu terbuat dari madu sama air mawar. Jadi air mawarnya ini bukan air mawar yang buat kecantikan, bukan. Ada di sini guys air mawar yang botolnya kecil gitu, ini khusus buat halawa, buat kue-kue gitu lah guys. Jadi madunya itu dicampur dengan air mawar. Jadi sebagiannya itu ketika sudah digoreng itu dicelupin di situ guys. Kayak itu loh guys, jalebi manisan orang India. Nah itulah mirip-mirip itu guys, cuma bentuknya aja beda, mungkin adonannya juga beda guys. Terus setelahnya itu dikasih wijen gitu, itu manis guys, manis banget. Terkadang juga nggak dikasih madu sih sebenarnya, ada corn syrup itu juga ada dikasih, kalau tergantung penjualnya ya guys ya, dikasih madu apa corn syrup ya. Tapi memang rasanya manis banget guys, manis, makan satu aja udah cukup kalau aku ya guys ya, sudah cukup karena manis banget. Menu berbuka yang selanjutnya yaitu zemita atau sfuf, tapi kalau di rumah bilangnya zemita. Jadi zemita ini kalau dilihat dari gambar ya guys ya, itu seperti bumbu pecel yang kering belum dikasih air, itu seperti itu ya, mirip bentuknya, cuma rasanya memang beda karena ini manis kan, manisan. Zemita itu manisan guys, jadi manisan yang terbuat dari kacang almond dan kacang tanah ya, yang sudah digoreng. Pertama dua kacang ini digoreng guys, setelah itu wijennya dipanggang, mungkin disangrai ya guys, disangrai agar jadi coklat gitu. Habis gitu tepungnya juga disangrai sampai jadi coklat. Nah baru dijadikan satu, itu kacang tanah sama kacang almondnya itu ditumbuk guys, ditumbuk. Biasanya kalau ibu mertuaku ada ke ini loh guys, ke toko yang buat numbuk zemita itu biasanya ada, nggak ditumbuk sendirian ya, capek soalnya kalau numbuk kacang almond sama kacang tanah kayak gitu ya guys ya. Jadi ibu mertuaku tuh biasanya pergi ke tempat penumbukan zemita itu guys. Terus untuk manisannya itu, pemanisnya biasanya dikasih korva itu apa ya, itu loh guys, kayu manis yang bubuk, dikasih gula halus, dikasih air mawar juga guys, air mawar yang botol kecil khusus buat halawa, buat kue. Itu pokoknya dicampur guys, habis gitu dimakan. Jadi kalau makan zemita itu guys, jangan sendirian makannya, maksudnya harus ditemani dengan teh Maroko ya, karena kalau kita nyendok gitu guys terus makan tuh rasanya di tenggorokan tuh gimana ya guys, padet banget gitu. Jadi kalau makan zemita langsung minum teh Maroko itu guys. Dan penyajiannya juga beda guys, misalkan selepek itu ya, zemita dilepek gitu, kita nggak makan sendirian guys. Jadi setiap orang anggota keluarga itu punya sendoknya masing-masing, kita nyendokin di lepek itu. Jadi kita makan zemita bareng-bareng guys di lepeknya itu. Jadi gitu guys tradisi keluarga suamiku di Maroko. Menu berbuka puasa yang selanjutnya itu ini gampang banget, yaitu telur rebus ya. Jadi telur rebus itu wajib kalau di keluarganya suamiku. Setiap hari itu aku, kalau nggak aku ya kadang suamiku. Jadi suamiku ini guys tipe suami yang suka bantu sebenarnya guys ya. Kalau aku buat sesuatu di dapur itu kadang dia mau aja bantu-bantu. Ya sebenarnya aku kayak risih juga sih, tapi kadang aku bolehin aja dia bantu sedikit-sedikit gitu ya guys ya. Jadi kita itu merebus telur guys, ngerebus telur ya sesuai dengan anggota keluarga kita berapa. Kadang kita lebihin satu kadang. Nah setelah telurnya itu direbus sudah mateng, kita belah guys, terus kita taburin aja garam gitu, tabur garam sama apa namanya itu, kamun itu jinten guys, jinten bubuk gitu aja, udah gitu aja, makan gitu aja. Jadi setelah makan kurma, harira, zemita, makan itu lagi guys, telur rebus. Menu berbuka puasa selanjutnya yaitu mesemen. Jadi mesemen ini roti guys, flatbread ya, roti flat gitu. Jadi adonan mesemen ini ada dua tepung. Yang pertama tepung terigu, yang kedua tepung semolina. Kalau di sini bilangnya semida. Terus kasih khemira. Apa ya khemira itu pengembang kue guys. Terus kalau sudah jadi adonan gitu tambahin air ya guys, jadi adonan. Jadi dijemet-jemet gitu guys. Apa sih bahasanya?
pokoknya dijemet-jemet gitu. Aku kan sering bantuin ibu mertuaku ya buat mesemen itu, jadi dijemet-jemet gitu. Jadi biar enggak lengket, jadi membutuhkan minyak. Jadi kalau ibu mertuaku tuh kalau buat mesemen berapa ya porsinya, sekitar 9-10 mesemen itu biasanya itu pakai minyak goreng 1 botol itu guys, tapi nggak 1 botol langsung, jadi dimangkokin gitu sama ibu mertuaku, terus sambil diplat-platin tangan kita ini nyelupin apa namanya minyak gini, kasih semida itu tadi semolina, terkadang dikasih butter guys, butter juga biar ada rasanya gitu, di butter sampai jadi flat gitu dah pokoknya. Nanti dimasak di apa namanya itu kayak teflon gitu loh guys, jadi masaknya nggak di oven, pakai teflon gitu. Ibu mertuaku yang masak gitu guys, kalau aku cuma bantuin gini aja, jemet-jemetinnya aja sih guys. Tapi ya maseman ini termasuk roti yang berat menurut aku, karena ya itu adonannya dikasih minyak, masih dikasih butter lagi, itu menurut aku berat. Aku biasanya kalau makan meseman tuh nggak terlalu banyak ya, cuma nyicipin doang aja gitu guys. Menu berbuka puasa selanjutnya yaitu muammar meseman. Jadi ini masih meseman, cuma ditambahin ini loh guys, sayuran, potongan sayuran. Jadi sayuran yang dipakai itu paprika biasanya potongan. Jadi mesemennya itu ditaruhin, dibuka gitu ya, ditaruhin sayuran, habis gitu terkadang ditaruh ini loh guys, lemaknya kambing atau domba ya, taruh gitu. Kita nggak buat itu sih guys, kita selalu beli, setiap harinya kita beli itu ya guys. Muammar itu aku suka banget guys, nggak tahu kenapa aku suka banget sama muammar itu guys. Setiap hari aku makan itu, pokoknya aku nggak makan yang segala macam. Habis makan kurma, makan muammar tuh sudah cukup aku guys. Aku tuh nggak tahu, suka banget sama muammar itu. Emang di dalam muammar itu kan sudah ada lemak kambingnya guys ya, tapi aku nggak khawatir takut gemuk gimana, karena kan puasa ya seharian ya. Dan 3 tahun terakhir itu guys puasanya kan musim panas guys. Kalian tahu nggak guys, kalau musim panas di Maroko itu sampai 40, 45, kadang 48 derajat guys. Itu siang guys kita puasa dengan suhu yang seperti itu. Kalau menurut aku kalau makan muammar ya nggak bikin gemuk guys karena juga porsinya nggak banyak juga aku makan, kan dibagi dengan suami juga. Kalau muammarnya kan, muammar tuh kotak gini guys, mesemen tapi bentuknya kotak, jadi kita bagi, aku setengah suami, karena memang aku dan suami itu memang kita makan itu nggak banyak guys porsinya. Menu buka puasa selanjutnya ini cuma selang-seling aja ya. Biasanya ibu mertuaku tuh buat khubizat ya. Beliau yang buat rotinya. Khubizat itu seperti roti kecil kayak burger gitu, tapi terbuat dari tepung semolina. Jadi tepung semolina itu kalau dibuat roti lebih ringan guys, nggak seperti tepung terigu ya guys ya. Jadi khubizat itu biasanya ibu mertuaku yang buat, aku cuma buat fillingnya guys. Jadi ibu mertuaku tuh selalu minta aku buat filling, katanya enak guys kalau aku buat fillingnya, kerasa gitu rasanya. Biasanya itu aku marutin wortel sama zucchini atau timun Jepang. Nah itu bumbunya sih sama aja kayak bumbu buat marka gitulah, sama lah. Kadang aku kasih penyedap rasa, kalau nggak ada daging aku kasih penyedap rasa. Tapi kalau pakai daging kayak ayam, potongan daging kecil-kecil gitu, apa namanya, ground beef, apa sih namanya, daging cincang ya, daging cincang, entah itu sapi atau ayam, itu biasanya aku nggak pakai penyedap guys, karena daging itu kan sudah mengeluarkan rasa ya, jadi nggak usah pakai penyedap kalau pakai daging. Kalau nggak pakai daging aku pakai penyedap biasanya guys gitu. Jadi setelah rotinya itu sudah jadi, disobeklah dengan pisau itu, nah disobek terus dimasukin fillingnya itu guys itu. Tapi cuma seling aja guys, nggak setiap saat. Biasanya kalau ibu mertuaku nggak buat mesemen ya berarti buat khubizat gitu guys, selang-seling aja guys. Menu berbuka selanjutnya masih roti-rotian, ini cuma selingan aja. Kalau misalkan kita nggak buat mesemen berarti buat khubizat. Yang ini namanya matlu atau batbut. Batbut ini juga roti ya, flat bread juga, cuma nggak dikasih isi apa-apa ya.
Jadi terbuat dari tepung semolina dan pengembang roti. Jadi cuma gitu aja guys, kasih air, udah gitu aja. Kadang kasih sedikit garam biar perasa, tapi biasanya kalau ibu mertua aku nggak dikasih garam sih guys, jadi mesus hambar gitu aja rotinya. Tapi roti ini nggak seberat roti yang biasanya kita makan tiap hari, ini ringan karena tepung semolina itu ringan guys, tepung gandum ya. Semolina itu tepung gandum ya guys ya. Menu berbuka yang selanjutnya itu croissant. Jadi ini masih roti-rotian juga ya. Kalau nggak buat semacam itu yang ketiga tadi itu, berarti kita beli croissant guys. Ini selingan aja sih beli croissant. Jadi croissant itu kan rotinya orang Prancis ya guys ya, karena dulu kan Maroko dijajah Prancis, jadi ya rotinya orang Prancis juga di sini banyak guys, dan harganya murah, cuma 1 dirham. Jadi 1 dirham itu sekitar 1.500 ya guys, jadi murah roti croissant di sini. Biasanya kita beli original sih, karena keluarga kita ini suka yang biasa aja, yang isinya cuma coklat dalamnya. Sebenarnya kalau croissant tuh ada macam-macam guys, ada yang krim, ada yang whipped cream, ada yang diselimuti dengan gula, itu ada, tapi memang terlalu manis guys. Biasanya kalau keluarga suamiku tuh cuma milihnya yang original aja, ya rasanya sudah enak gitu guys, croissant. Menu berbuka puasa yang terakhir ini guys, yang biasanya aku buat setiap Ramadan ya, hampir setiap hari aku buat ini, yaitu apa? Flo itu agar-agar, tapi agar-agarnya nggak sama seperti agar-agar di Indonesia, yang kalau agar-agar swallow kan padat ya, terus kalau agar-agar Nutrijel itu kan ciwi, sedangkan flo ini nggak padat guys. Jadi aku biasanya kalau masak flo ini sama susu setengah liter, flow-nya itu cuma saset kecil gitu lah guys. Jadi teksturnya itu nggak padat banget, jadi kalau disendokin tuh ya sudah jatuh guys. Jadi agarnya orang Maroko tuh nggak padat guys, disendokin udah jatuh. Terus aku kasih biasanya gulanya cuma 2 sendok aja sih, biar nggak terlalu manis ya guys. Jadi agar-agar di sini tuh kalau dimasak pakai susu guys, nggak dipakai air. Aku pernah kan masak agar-agar Nutrijel di sini dipakai air, jadi ibu mertuaku tuh agak aneh ya, agar-agar kok dimasak pakai air. Karena di Maroko kalau agar-agar itu dimasak dengan susu guys. Jadi itu guys. Jadi itu tadi guys menu-menunya, cukup banyak ya guys ya. Tapi kan ada beberapa roti ya yang selingan, nggak kita makan semuanya itu. Kalau kita nggak buat meseman berarti buat khubizat. Kalau nggak buat khubizat berarti buat batbot atau matuluk. Kalau nggak buat itu, biasanya kita lagi malas, capek ya, biasanya kita beli apa namanya itu, croissant. Kalau mau muammar itu kita selalu beli guys tiap hari. Ulangi lagi, disclaimer aja, menu-menu ini khusus di rumah ini aja ya guys ya, karena setiap rumah beda-beda, setiap wilayah di Maroko juga beda-beda menunya dan cara penyajiannya ya guys. Jadi segitu dulu videoku kali ini. Oh iya guys, kalau kalian ingin tanya-tanya sesuatu tentang Maroko, kalian bisa kirim aja pesan ya guys ya, di WA aku atau di Instagram, Facebook. Nanti aku akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti insya Allah aku akan buat Q&A ya guys, video Q&A insya Allah ya guys ya. Dan selama bulan puasa ini aku akan terus buat video insya Allah ya, karena aku suka buat video guys, sharing informasi ke kalian tuh aku suka banget ya guys. Jadi segitu dulu ya guys ya videoku kali ini. Terima kasih ya guys ya sudah mau menonton videoku, semoga bermanfaat, and see you on the next video. Nabku fidarna wadarkum, marhaban ya Ramadan, bye.